Ada kita, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita lambaikan tangan kita. Shalom, haleluya. Baik, puji Tuhan. Saudaraku, hari ini kita tidak bisa live karena internetnya terganggu. Beberapa hari ini belum bisa bagus, tapi kita rekam, nanti mungkin bisa ditayangkan ulang. Ya, sebenarnya saudaraku, saya berpikir-pikir begini, kalau ke depan ini sudah stabil ibadah kita, ya, tidak ada lagi gangguan dengan pandemi COVID-19 ini, maka kita tidak akan live. Ya, karena sebenarnya jujurnya sering terganggu dan tidak pernah stabil. Di sana itu susah mereka mengaturnya dengan baik. Padahal tingginya sebenarnya Mbps-nya sampai 40 Mbps. Orang itu kemarin bilang agar diturunkan kualitas videonya, kita sudah turuti serendah-rendahnya. Masa 40 Mbps tidak bisa live, saudara. Kadang-kadang nabuhadon yang naruh aku. Entah 30, 40 atau benar atau tidak gitu loh. Padahal kita bayarnya kan lumayan mahal tiap bulan. Kita doakanlah saudaraku, yang terbaiklah Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, saudaraku, kemarin kami sudah menghimbau kita untuk dapat ikut berpartisipasi membantu adik kita, pengobatan adik kita Pedro. Dan sudah ada beberapa jemaat yang ambil bagian. Kami berharap bagi bapak dan ibu yang belum ambil bagian, agar ambil bagian supaya bisa kita ikut memperingan beban adik kita ini, anak kita ini yang sudah cukup lama menderita. Sudah sekitar 1 tahun ya, mungkin pakai oksigen dengan biaya yang cukup besar ya. Dan ini memang, bayangkan kalau seandainya kita pun pasti kelelahan dalam menghadapi biaya yang tidak ringan. Jadi saya melihat di dalam Kisah Rasul itu, saudara, bahwa mereka saling tolong menolong, dan inilah yang menyebabkan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan pada waktu itu menjadi gemetar dan ketakutan. Melihat kebersamaan dan kesatuan orang-orang percaya pada waktu itu sangat luar biasa. Ini menyebabkan dunia ketakutan. Wah, ini kayaknya gak bisa terbendung. Nah, sebenarnya inilah yang diharapkan Tuhan Yesus kepada kita, gerejanya di atas muka bumi ini. Kalau kita bisa hadir untuk sesama kita anggota tubuh Kristus, untuk mempermudah ya, memperingan beban sesama kita. Dan mungkin sudah inilah waktunya, pandemi ini sudah cukup menegur kita, saudara. Mengingatkan kita bahwa ternyata di masa pandemi COVID-19 ini gak ada orang yang terlalu hebat. Gak ada orang yang terlalu lebih dari orang lain. Mengingatkan kita bahwa sekali saja Tuhan tegur,
semua manusia menjadi tidak berdaya. Coba lihat saudaraku, ketika pandemi COVID-19 terjadi melanda dunia, siapa yang kuat? Seluruh dunia, saudaraku, ya, tidak berdaya menghadapinya. Saya pernah baca sebuah buletin, saudara, tulisan tentang satu penerbangan yang bangkrut dengan mengeluarkan pekerjanya sampai ratusan orang. Dan itu tentu berdampak bagi orang-orang yang bekerja selama ini. Ya. Kita di kampung-kampung saja, saudara, berdampak juga, apalagi di kota-kota itu. Kita saja di kampung-kampung berdampak ya. Untuk itu mari kita saling bahu-membahu, saling menguatkan, saling tolong-menolong. Mumpung adik kita Pedro yang mengalaminya dan bukan kita. Seandainya kita, maka tentu mata kita juga akan melihat orang lain. Semoga kita mengerti. Haleluya. Amin. Sama seperti orang lumpuh itu yang di depan pintu gerbang. Begitu Petrus dan Yohanes lewat, ia berharap kalau ada sedekah. Ya kan? Saudara, tapi puji Tuhan, ternyata apa yang dimiliki Petrus lebih baik dari emas dan perak. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Artinya saudara, setiap kita pasti butuh orang lain. Butuh teman, butuh sesama anggota tubuh Kristus. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang belum ambil bagian, ambillah bagian sekecil apapun, sangat bermanfaat. Sekali lagi saya ulang, sekecil apapun sangat bermanfaat. Nanti bisa diberikan melalui Ibu Silain dan kita berharap nanti dalam ibadah yang kedua kita sudah serahkan ya. Baik, Ibu Silain kenal kan? Ini Ibu WL kita tadi yang suaranya itu bagus. Nah itu. Ibu Silain Boru Simamora. Nang santai terus do mamora. Baik, kita sudah belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan di beberapa kali ibadah kita bahwa Kristen sekam adalah Kristen yang gampang diombang-ambingkan. Kristen sekam adalah Kristen yang tidak ada isinya. Kristen sekam adalah Kristen kosong yang menggambarkan kehidupan sebagai orang fasik. Ya, orang fasik. Mungkin bisa dinaikkan sedikit. Orang fasik sangat berbeda dengan orang yang memiliki firman dan merenungkannya siang dan malam. Itu saudaraku digambarkan bagaikan pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Goncangan ada, musim kering ada,
tapi dia tetap segar daunnya, berbuah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Nah, Bapak Ibu, tidak demikian dengan orang Kristen sekam atau fasik. Oleh karena dia kosong dari firman, firman tidak menjadi renungan-renungan hidupnya, firman tidak menjadi pegangan hidupnya, maka oleh karena ia kosong dari firman, hidupnya terombang-ambing. Tidak ada pegangan, tidak berpendirian kokoh dan kuat, gampang terombang-ambing. Dari mana datangnya angin, ia akan mengikuti gerak angin, dan ia terombang-ambing. Tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Dan saudaraku, itu sebenarnya karena kosong dari firman, kosong dari kebenaran, sehingga tidak punya pegangan yang berpendirian. Itulah Kristen sekam. Kepuasan mereka bukan Tuhan. Kepuasan mereka bukan hadirat Tuhan. Kepuasan mereka bukan di dalam ibadah. Kepuasan mereka bukanlah firman yang didengar. Kepuasan mereka adalah perkara-perkara daging, perkara-perkara lahiriah, perkara-perkara dunia, perkara-perkara berkat jasmani. Kalau kemarin saudara kita sudah baca Amos, coba kita lihat dulu. Amos 8 ayat yang kelima. Kita perhatikan. Silakan Pak. Amos 8 ayat 5 demikian firman Tuhan. Ya. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu? Bilakah bulan baru berlalu, terus? Supaya kita boleh menjual gandum. Dan Terus? bilakah hari Sabat berlalu? Terus? Supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu. Ini yang ada dalam pikiran mereka. Setiap hari di dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka. Kapan bulan baru berlalu, biar kita jual gandum. Kapan hari Sabat berlalu, biar kita menawarkan terigu. Ayo kita kecilkan eva. Ayo kita besarkan sikal. Ayo kita berbuat curang dengan neraca palsu. Kemarin saya sudah terangkan kepada kita, eva adalah ukuran isinya yang akan ditimbang. Itu diperkecil. Sikal itu bicara timbangan, justru timbangannya dinaikkan. Misalnya 5 kilo jadi 7 sampai 10 kilogram. Inilah kehidupan yang sangat kejam, curang. Itu yang dipikirkan. Itu yang ada dalam pikiran otak mereka. Tuhan mereka tidak pikirkan. Hadirat Tuhan mereka tidak pikirkan. Firman Tuhan mereka tidak renungkan. Hadirat Tuhan mereka tidak rindukan. Dosa itu yang menguasai pikiran dan hati mereka. Saudaraku, sedangkan neraca adalah laporan keuangan dalam ilmu akuntan. Jadi saudaraku,
ketika mereka mulai melihat neraca mereka, keuntungan besar. Tapi hampir hasil tipu daya. Mereka bersuka cita dengan tipu daya, dengan kecurangan yang mereka lakukan. Orang-orang seperti ini tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Orang-orang semacam ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, digambarkan sebagai ombak yang tidak memiliki ketenangan. Yesaya 17, ayo kita lihat ayat 12 sampai 13. Tidak ada ketenangan di dalam kehidupan mereka. 17 ayat 12 sampai 13, silakan Pak. Demikian firman Tuhan Ya. ayat 12. Wahai ributnya banyak bangsa-bangsa. Ya. Mereka ribut seperti ombak laut menderu. Gaduhnya suku-suku bangsa. Mereka gaduh seperti gaduhnya air yang hebat. Terus Suku-suku bangsa gaduh seperti gaduhnya air yang besar. Tetapi Tuhan menghardiknya. Sehingga mereka lari jauh-jauh. Terburu-buru seperti sekam. terburu-buru seperti sekam. Lanjut. Di tempat penumbukan dihembus angin. Dan seperti dedak ditiup puting beliung. Ya, banyak bangsa. Ayat 12 itu menunjuk kepada bangsa kafir, fasik. Banyak air yang besar. Pada ayat yang ke-13, itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu ini bukan sekedar sungai. Ini bukan sekedar danau, ini laut yang besar. Jadi Kristen sekam itu adalah Kristen yang di dalamnya tidak ada firman, tidak ada pegangan. Hidupnya bagaikan air laut yang diterpa angin sedikit terombang-ambing. Tidak ada ketenangan karena tidak punya pegangan, tidak punya firman. Renungannya bukan firman, renungannya bukan Tuhan. Tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Sehingga dia diterbangkan angin pengajaran, diterbangkan berbagai angin sedikit pun, hidupnya terombang-ambing, tidak ada dalam ketenangan. Bukti Tuhan tidak ada di dalam dirinya. Itu makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari jadikan Tuhan pegangan kita. Biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi pengharapan kita. Sehingga kita bisa menjadi pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Musim kering boleh melanda, tapi karena akarnya merambat pada batang air, maka tetap saja ia berbuah dan tidak terganggu dengan musim kering. Itulah orang yang merambatkan akar imannya kepada firman. Firman yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Makanya saudara, selalu jadikan Yesus pengharapan kita. Firman, pegangan kita, pedoman kita, yang menuntun kita untuk membawa kita sampai pada kehendak rencana Tuhan. Ya, kalau tidak demikian Bapak Ibu, maka kita akan menjadi Kristen sekam yang terombang-ambing diterpa angin. Itu bagaikan gelombang. Datang angin, dia bergelombang. Enggak ada ketenangan. Itulah Kristen sekam, Kristen fasik. Bukan mengandalkan Tuhan. Tidak menjadikan firman pegangan. Renungan kehidupannya. Kalau berombak-ombak, terjadi ombak-ombak, itu biasanya yang dibawa apa? Sampah, lumpur. Kalau berombak-ombak. Makanya bagi orang yang tidak tenang, bagi orang yang hidupnya dalam kekhawatiran, yang muncul pasti makin
makin menyalahkan Tuhan, makin jauh dari Tuhan, makin tidak karu-karuan. Itu karena sampah yang muncul, ketidaktenangan itu. Ya, Yesaya 57 ayat 20. Itu yang akan terjadi. Coba kita lihat ya. Yesaya 57 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Terus Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. nah perhatikan itu. Karena dia berombak-ombak saudara, tidak ada ketenangan, dia akan bawa apa? Sampah dan lumpur. Itulah Kristen yang tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Dia hanya membawa dosa, kejahatan, kenajisan di dalam dirinya. Sampah itu saudara nggak ada gunanya. Dibuang. Apalagi lumpur. Coba lihat saudara kalau ada sungai yang meluap seperti banjir-banjir bandang itu yang menerpa rumah, ya, lihat rumahnya penuh dengan lumpur. Diapain? Dibuang. Lumpur itu dibuang, nggak ada gunanya. Toy mata tumpuk ma ahon ta tabung ma lumpuron. Siapa yang mau nampung itu? Lumpur itu dibuang. Kalau sudah masuk lumpur di rumahnya pasti aduh gimana caranya ini ngerjain ini lagi. Udah pusing sudah. Itu lumpur, sampah tidak ada gunanya. Itulah kehidupan orang yang hidup terombang-ambing. Hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Enggak berpegang pada firman Tuhan. Yang datang apa? Sampah dan lumpur. Sebenarnya yang tidak perlu ditampung dalam hati. Tapi justru ditampung di dalam hati. Apa yang terjadi saudaraku yang dikasihi Tuhan? Hidup kita menjadi tempat penampungan yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Makanya saya bilang kekhawatiran dan kecemasan itu dibuang. Amin. Sepakat? Haleluya. Kita buang. Amin. Dibuang itu. Nggak ada gunanya itu. Kita rawat, kita pelihara itu di dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Nah itu dia. Makanya saudaraku, saya kalau saudara lihat, misalnya kalau saya melayani, kadang saya naikkan pujian ngajak kita. Sebenarnya mau ngajak kitanya untuk selalu gimana mendekatkan diri pada Tuhan ya. Lewat pujian itu. Seperti tadi, ini hati. Nah ini kita bawa nih. Coba dulu naikkan. Biar kita saudaraku bawa hati kita itu kepada Tuhan. Ya. Iya. Ini hatiku menyembahmu tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hati tak sempurna, tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Nah perhatikan itu, perlu campur tanganmu dalam hidup. Ini kita butuh. Kalau nggak campur tangan Tuhan pasti campur tangan setan. Karena antara itunya kekuatan yang dua itu. Ya, coba saudaraku kalau nggak setia dia bertuhan pasti dia akan datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan. Itunya manusia. Karena dia sadar. Sebenarnya manusia itu sadar bahwa dia yakin ada kekuatan di luar dirinya.
Makanya banyak orang saudaraku percaya tempat-tempat yang dikeramatkan karena mereka percaya bahwa ada kekuatan di luar diri mereka. Nah, sementara semuanya itu dilarang oleh Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kita ciptaannya hanya percaya dan mengandalkan Dia saja. Katakan amin. Haleluya. Makanya saudaraku, jangan jadi Kristen sekam, jadilah Kristen yang diisi dengan kebenaran. Amin. Ayo kita nyanyikan pujian ini. Ini hatiku menyembahmu. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan amin padamu oh ini tak sempurna perlu campur tanganmu dalam hidup. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Jadi saudara, ketika kita membawa hati kita kepada Tuhan, maka kata-kata terakhir itu Tuhan melihat isi hatiku. Apa isinya? Bukan sampah. Apa isinya? Bukan lumpur. Apa isinya? Kebenaran firman. Yang menjadi renungan kita. Haleluya. Itu semua saudara, iri hati itu sampah itu semua. Dengki, fitnah orang, itu sampah semuanya. Gak ada gunanya. Kebencian, kepahitan, tidak bisa mengampuni orang, itu semua sampah. Harus kita buang itu. Gak ada gunanya itu. Dosa, kenajisan, semua hal yang buruk itu sampah semuanya itu. Itu membuat kita jauh dari Tuhan. Apa yang perlu kita isikan dalam hati kita? Firman kebenaran. Ya. Kebenaran itu harus mengisi hidup kita. Kalau tidak, maka ini yang akan terjadi. Wahyu 17 ayat yang pertama. Ya, Wahyu 17 ayat yang pertama. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, ya, mari ke sini. Mari ke sini. Terus, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar. Terus, yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ya. Ternyata nanti kita akan lihat, ternyata ya, itu tempat yang banyak airnya itu diduduki oleh pelacur besar. Kenajisan. Ya. Nah ini saudaraku, siapa ini yang dimaksud? Yang didudukinya ini. Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Banyak airnya itu maksudnya apa? Yang didudukinya. Ayat 15. Ya. Ayat 15. Ayat 15. Ya. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Ya. Jadi ternyata
yang diduduki oleh perempuan Babel itu adalah orang banyak, bangsa-bangsa, rakyat banyak, kaum dan bahasa. Itu diduduki oleh perempuan pelacur. Maka pantaslah bagaimana ada ketenangan. Ngayu duli mana? Udah diduduki dia. Diduduki itu dicengkeram. Diduduki itu dikuasai. Diduduki itu ada dalam kendali. Jadi dia ada dalam kendali. Makanya dia diombang-ambingkan, saudara. Maka oleh karenanya saya mau sampaikan kepada kita, saudaraku, bawa hati kita kepada Tuhan. Biar diisi oleh kebenaran firman. Kita lihat tadi, saudaraku, Kristen sekam diombang-ambingkan oleh gelombang dan laut. Karena laut itu, angin yang banyak itu diterpa oleh angin. Sehingga menimbulkan air itu bergelombang, berombak-ombak. Dampaknya menimbulkan sampah dan lumpur. Dan ternyata dikatakan air itu diduduki oleh perempuan Babel, wanita pelacur atau ibu dari perempuan pelacur. Hari ini jadikan Tuhan kepuasan kita. Jadikan firman renungan kita. Berikan hidup kita untuk diisi dengan kebenaran firman. Ibadah harus menjadi kepuasan kita. Ibadah harus menjadi kerinduan kita yang akan kita kejar. Sepertinya kita kehilangan sesuatu kalau kita tidak ada di tempat ibadah. Ada kehilangan terbesar dalam diri kita, dalam hidup kita. Walaupun kita dapat hal yang lain, tapi ketika kita tidak di dalam ibadah, harus hati kita ada yang hilang. Kalau tidak ada yang hilang ketika kita tidak berada di tempat ibadah, ingat, berarti kita sudah membiasakan diri jauh dari Tuhan. Itu nanti kebiasaan. Tapi ketika kita tidak berada di tempat ibadah, ada rasa tertuduh. Ada yang hilang di dalam diri kita. Ada kekhawatiran muncul. Hari ini aku tidak berada di rumah ibadah. Aku tidak bersama hadirat Tuhan. Ada kehilangan di dalam kehidupan kita yang harus kita sadari ketika kita jauh dari rumah ibadah atau di tempat kita beribadah. Kita harus mau diisi dengan firman, Bapak Ibu. Ketika kita di rumah Tuhan, kita datang membawa hidup kita, saudara, untuk diisi oleh kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Ya, kita harus mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Sepertinya Kabupaten Toba memiliki wajah baru dari hasil hitung sementara yang kita sudah ikuti kemarin itu. Kemarin, saudaraku, hari Selasa dan besoknya itu pilkada. Saya
diizinkan berkhotbah di oleh pihak Polton, dan saya ambil kesempatan itu untuk berkhotbah. Itu hari Selasa, besoknya Rabu. Tanggal 8 lah. Saya juga diundang mendadak, saudara. Bukan saya langsung dihubungi juga. Pak Herbertnya, Pak Joyce. Pak, ada telepon sama Bapak. Kebetulan kami lagi pas sama. Saya diminta berkhotbah. Dan saudara, saya merenungkan dalam-dalam. Di Kabupaten Toba ini belum pernah ada sejak berdiri, belum pernah ada pemerintah memerintah 2 periode. Belum pernah ada. Saya juga nggak tahu apakah memang Tuhan aturkan semacam itu, atau memang karena ada sesuatu yang dianggap belum beres untuk dibereskan. Dan saudaraku, saya pulang. Memang saya tidak beritahukan waktu itu. Saya pulang ke rumah. Saya duduk di bawah tempat tidur itu. Ada tikar. Saya duduk, saya merenungkan. Dan pada waktu saya merenungkan, Tuhan munculkan dalam pikiran saya Saul yang disingkirkan dan Daud yang diangkat. Itu tidak kubuat-buat, saudara. Lalu saya renungkan terus. Kenapa Saul disingkirkan? Kenapa Daud diangkat? Dan muncullah khotbah itu. Kalau Saul tidak disingkirkan, Daud tidak akan diangkat. Pertanyaannya, apa alasan Tuhan singkirkan Saul? Dan apa alasan Tuhan angkat Daud? Kalau tidak ada alasan, gak usah berharap Daud. Harus ada alasan. Dan itulah yang saya singgung. Ada 3 alasan Tuhan singkirkan Saul. 1, dia tidak setia kepada Tuhan. Ini penting, saudaraku. Dan itu saya ingatkan. Kalau Tuhan izinkan ini menang, maka ingat kenapa Saul disingkirkan. Makanya saudaraku, gak usah langsung pikirkan yang aneh-aneh. Saya gak pernah ikut-ikutan berpolitik, gak pernah. Saya itu hanya berkhotbah dan berdoa. Bersyukurlah kita diberi kesempatan begitu. Kita mau khotbah ke sana kemari, kita kasih lagi uang, keluarkan uang. Ini udah rade, tinggal parjamita. Ya kan? Nah, khotbah. 1. Kenapa Tuhan singkirkan Saul? 1. Karena Saul tidak setia dengan Tuhan. Yang kedua, karena Saul tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan mungkin yang ketiga ini yang jarang didengar. Karena Saul bertanya kepada arwah dan bukan kepada Tuhan. Nah, pendeta-pendeta KIP ada di situ, saudara, banyak. 3 ini. Anggotong dosa rupa. Untuk apa Daud diangkat? Anggotong dosa rupa. Tapi kalau Daud bilang aku akan lebih baik dari Saul, Daud pasti akan diangkat. Tuhan punya alasan untuk mengangkat dan menyingkirkan Saul. Panggotong dosa rupa non. Makanya doakanlah saudaraku, biar firman itu mendarat. Dan menjadi pegangan hidup. Saya ingat firman ini. Kita rindu juga Toba ini ada perubahan. Amin, saudara. Jadi makanya kalau saudara dengar
saya ada kesempatan memberitakan firman, doakan. Bukan disungut-sunguti, nama Tuhan dapat ditanami, asing-asing. Enggak. Haleluya. Makanya kemarin saya bilang, Tuhan terima kasih saya jadi berkat. Kenapa? Karena teman hamba Tuhan terberkati. Ya. Di samping saya pendeta tuh. Saya selesai, dia bilang, mau lihat ya Bang Pendeta. Tenang nama. Nomor dua mang. Nomor saya duamu. Daun, dan yang maju doang. Maju tuh dia dong. Nah, itu. Maju dia kan. Hamba Tuhan bertarung dan jadi berkat firman yang kita sampaikan. Makanya saya bilang kemarin, kalau hamba Tuhan saja bisa terberkati, apalagi jemaat-jemaat. Banyak jemaat-jemaat di situ Pauta Julu yang kulihat kan, Bapak Nuh terus. Nggak berkedip. Nggak berkedip. Lihat saya khotbah itu nggak berkedip matanya. Sampai dibilang sama saya, roham tu jawab mang, roham tu, dia jabutan itu, hitam bulan ini. Roham tu jawab, tahu udah cerita ini. Jadi saudaraku doakan, ya kita bersyukur. Ya, sejak itu nggak kita pikir-pikirkan, nggak pernah saya mikir-mikir itu, enggak. Justru di akhir itu kita diundang berkhotbah. Saya ingat dulu Pak Monang kita doakan di Pak Monang di Lumban Silintong. Saya ingat betul itu. Di antara hamba Tuhan gak ada yang berani, saya berani. Saya hamba Tuhan kok pikirku gak ada yang mau ku cari apa-apa. Mau menang juga, mau kalah saya tetap jadi hamba Tuhan. Saya pegang tangannya. Saya suruh hamba Tuhan kelilingi kami. Ya, kami di tengah-tengah. Mau berjanji Pak? Mau. Janji. Janji apa janjinya? Saya tidak akan makan hasil korupsi. Itu janji dulu. Saya tidak akan bawa ke rumah dan memberikan anak-anakku. Saudara tahu? Ternyata nggak lama kemudian, mungkin 2-3 tahun itu mulai kedengaran heboh. Makanya kalau sudah berjanji, jaga, hati-hati, bahaya. Karena Tuhan jadi lawan. Iya. Betul. Baru bertanding setelah itu lawannya Pak Kasmin. Kita yang doakan Pak Kasmin. Ya kan? Kan kita yang doakan Pak Kasmin. Waktu itu. Pak Kasmin kalau waktu itu saya melepas nubuatan. Waktu itu. Kalau kemarin enggak, iman. Jadi kita enggak tambah-tambahin itu. Nah waktu Pak Kasmin pas meninggal orang tuanya, kami duduk di meja, saya nggak tahu Pak Julu ikut atau tidak. Kami duduk di meja, saya bilang sama dia, Pak, Tuhan berpesan, ada yang lapor Bapak, aku bilang, ada yang masukkan Bapak ke penjara. Dia percaya atau tidak, saya sampaikan itu. Pas meninggal, orang tuanya kami berkunjung, kami satu meja. Dan itu 3 kali Tuhan sudah nyatakan. Saya katakan kepada kita, kecil-kecil begini kita ini disuruh Tuhan menjaga kota ini. Saya gak tahu percaya saudara atau tidak percaya. Karena bayangkan 3 bupati itu kita sudah doakan itu. Pak Darwin aja yang tidak campur tangan kita kemarin. Iya, Pak Darwin enggak. Pak Monang, Pak Kasmin, ini kita udah doakan. Jadi iya kita kecil-kecil begini. Dan kita gak minta-minta begitu, itu tiba-tiba aja. Suruh kita jaga kawal kota ini. Saya sampaikan kepada apa dibilang Bapak itu sama saya.
beliaulah yang jawab saya waktu itu. Ya mang boydo sudah aku tidak pernah tanda tangani sebelum semua tanda tangan. Dia pikir itu. Rupanya bukan itu. Dan berlalu setelah itu lewat 1 tahun. Udah hampir habis. Mulai kedengaran. Sampai terakhir saya bilang sama dia, Amang, kita punya perjanjian. Kami punya perjanjian, saudara. Waktu itu. Karena waktu itu Bapak dan Ibu tidak tahu kalau beliau itu mengakui roh Tuhan yang ada di dalam kita itu. Walaupun dia tidak ungkap. Bahwa lebih unggul. Makanya waktu beliau masuk, saya dan Pak Joyce disuruh pertama masuk membuka pintu ruangannya di kantor bupati. Audu Parjolo membukai sebelum dia masuk ke dalam. Saya yang buka, saya masuk ke dalam, saya mengurapi. Waktu itu. Jadi perjanjian apa? Ada sesuatu yang harus dibereskan waktu itu. Dalam diri beliau. Tapi beliau bilang waktu itu, Dani sonbe. Nah, jadi sebenarnya ada waktu itu. Puji Tuhan saudara, saya sampaikan ini supaya kita sadar bahwa kita ditetapkan untuk menjaga kota ini. Kawallah dengan baik. Ya, kawal dengan baik. Makanya kalau diajak kita, ayo doa keliling, ayo. Ya, nama saya dong waktu gempa. Waktu gempa dulu, Pak Julu. Aku bilang sama Pak Joyce, lului sama kita truk. Kita sewa, orang naik, kita doa keliling. Ya. Jadi mereka cari truk saudara. Ke arah pelabuhan. Beberapa kali tuh ada pengusaha panglong di situ. Pakai hamu. Dan pula aupi mengisi minyak pakai hamu. Entah berapa kali itu saudara kita pakai truknya. Baru setelah itu nggak ada gempa. Aku bilang cari dulu karena baik dulu Bapak. Dan boy pakai alas wadong gempa. Aku berpikir berarti jol maon mulu holan tiki gempa dong birti. Aduh pikirku. Karena nggak ada gempa nggak lagi. Banyak alasannya. Aku bilang sama Pak Joyce, kita apapun kita sewa, aku bilang dan ngolu bebas. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita sadar ya, kita lakukan yang terbaik di hadapan Tuhan ya, isi hidup dengan kebenaran firman. Mari kita berpegang pada firman. Tuhan tetapkan kita di kota ini untuk menjadi penjaga, pengawal kota ini. Dan saya yakin dan percaya kalau kita lakukan fungsi kita dengan baik, maka Tuhan berkenan, doa kita didengar, kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, amin. Ya pasti Tuhan akan memberkati. Ya, bukan hanya kotanya yang diberkati, kita juga diberkati. Karena doa kita berkenan kepada Tuhan, ya. Baik Bapak Ibu, praktek sehari-hari kalau kehidupan itu kosong, ya, kosong dari firman, ya. Tidak setia di dalam ibadah, tidak setia kepada Tuhan, meninggalkan ibadah, meninggalkan pelayanan, terutama saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai Kristen yang berombak-ombak itu, pasti dia akan meninggalkan ibadah. Karena kenapa? Berombak-ombak itu bisa jadi hidup dalam kekhawatiran, kecemasan. Jadi karena dia dikuasai oleh itu, akhirnya ia pun makin lama makin tidak disadari ia jauh dari Tuhan. Ya, ia jauh dari kebenaran firman.
Ya. Maka kita lihat dalam Mazmur 137 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Coba kita lihat Mazmur 137 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ya silakan Pak. Demikian firman Tuhan ayat 1. Ya. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Terus 2. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. iya, mari kita perhatikan dengan baik supaya kita bisa mengerti apa maksudnya sungai Babel ini. Ya. Sungai Babel ini saudaraku menggambarkan dunia. Ya. Ini menggambarkan dunia. Tadi kita sudah mendengarkan bahwa perempuan Babel itu duduk di tempat yang banyak airnya. Ya. Duduk di tempat yang banyak airnya. Sungai Babel adalah melambangkan dunia, menggambarkan dunia. Lalu di situ ada kata Sion. Apabila kita mengingat Sion pada ayat yang pertama, Sion adalah pusat dari kegiatan rohani. Ini atau Yerusalem. Kalau kita mengingat yang dahulu kala, waktu kita melayani, maka kita menangis. Karena dunia ini membuat kita menderita. Membuat kita susah. Membuat kita kewalahan di dalam mendayung perahu kehidupan kita. Di dalam mendayung perahu usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita. Akhirnya kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mulai menderita dibuat oleh dunia ini. Tapi saya mau katakan saudaraku, sebenarnya dunia ini memang saudaraku adalah tempat air mata. Kalau saudara tidak mau menderita di dunia ini, jangan tinggal di dunia. Artinya kita harus siap memikul salib selama di dunia ini. Siap menderita selama di dunia ini. Tidak perlu kita gentar ikut Tuhan walau salib diperhadapkan begitu banyak kepada kita. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia akhirnya apa? Karena penderitaan demi penderitaan, manusia akhirnya hanya mencari kepentingan-kepentingan daging, kepentingan-kepentingan dunia yang pada akhirnya inilah yang terjadi. Akhirnya menggantungkan kecapinya, ya, menggantungkan pengharapannya pada dunia sungai Babel. Bukan sungai Tuhan di mana pohon itu ditanam dan hidup berbuah dan tidak gentar menghadapi masa-masa atau musim kering. Tapi justru dia berakar pada sungai Babel. Itu. Dan akhirnya menggantungkan hidupnya di sana. Ya, menggantungkan kehidupannya di sana. Ada kata pohon gandarusa. Ya, tentu ini sangat berbeda dengan pohon yang ditanam atau berada di tepi aliran sungai Tuhan atau sungai kehidupan. Ya, pohon yang ditanam di tepi aliran sungai itu dan menghasilkan buah pada musimnya itu adalah pohon yang ditanam, akarnya merambat pada firman. Jadi air di sana adalah lambang firman. Makanya diawali dengan duluan kata-katanya yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ayo coba kita ulang dulu Mazmur pasal pertama supaya jelas saudara. Ya, beda sungai Tuhan dengan sungai Babel, berbeda. Ya, silakan Pak.
Mazmur pertama ayat yang kedua. Yang kedua, Iya. tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Terus Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, perhatikan itu, Bapak Ibu, ya. Ini jelas. Jadi beda dengan sungai Babel tadi. Sungainya Tuhan itu, saudaraku, ada pada firman. Jadi orang yang merenungkan firman Tuhan, ia seperti pohon. Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya. Jadi orang yang merenungkan firman itu digambarkan pohon yang ditanam di tepi aliran sungainya Tuhan. Jadi sungainya Tuhan di situ adalah menunjuk pada firman. Ya. Itu firman itu dilambangkan sungai. Memberikan atau mensupport kehidupan pohon itu. Supaya pohon itu bertahan di musim kering. Supaya pohon itu bertahan pada waktu angin badai menghantamnya. Kekeringan menghantamnya. Dia tetap bisa tumbuh, hidup, berakar, berbuah, dan berdaun lebat. Kenapa? Karena akarnya merambat pada firman. Firman yang digambarkan sungainya Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, beda dengan Kristen sekam, Kristen kafir. Mereka menggantungkan kecapi mereka pada pohon gandarusa. Pohon gandarusa itu menancapkan akarnya di mana? Di sungai Babel. Saya harap kita mengerti ya. Bukan di sungainya Tuhan. Ya. Digantungkan kecapinya pada pohon gandarusa. Tapi pohon gandarusa itu akarnya menancap pada sungai Babel. Sungai Babel ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah sungai yang tercemar yang diduduki oleh perempuan Babel. Saya berharap kita ngerti, kita nangkap. Sehingga saudaraku, ada orang yang hidupnya saudara menarik kehidupan dari akar yang menancap pada sungai Babel. Tapi ada orang yang lain di lain sisi yang hidupnya menarik kehidupan dari akar yang menancap pada sungai Tuhan. Ya, itu ada dua perbedaannya ya, ada dua sisi. Ya, ada orang yang menancapkan akarnya ya pada untuk mendapatkan kehidupan, mendapatkan makanan supaya ia tetap kuat, akarnya nancap pada sungai Babel. Tapi ada orang satu lagi akarnya nancap pada sungainya Tuhan. Sungainya Tuhan itu sungai Babel itu, saudaraku, adalah sumbernya dari dunia. Ya, sumbernya dari dunia, sumbernya dari kenajisan, dari dosa, dari hal-hal yang kotor, dari hal-hal yang jahat. Jadi mari saudaraku kita renungkan bersama-sama, kemana akar kita menancap? Apakah ke sungai Babel atau sungainya Tuhan? Sungai Babel itu gambaran daripada dunia yang dikuasai oleh roh Babel atau wanita pelacur Babel. Tetapi sungai yang daripada Tuhan itu lambang firman, yang hidup kita harus tergantung pada firman itu. Akar kita harus menancap di situ. Dan inilah yang diinginkan Tuhan bagi kita. Sehingga kita nanti dapat menjadi pohon yang tumbuh di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak akan layu daunnya sekalipun musim kering. Sekalipun bahaya musim itu sangat mempengaruhi banyak wilayah, banyak kota, banyak bangsa. Tapi Alkitab berkata ia tetap berbuah pada musimnya.
Bahkan ditambahkan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah yang diinginkan Tuhan atas setiap kehidupan anak-anaknya. Inilah yang diinginkan Tuhan atas setiap kehidupan saya dan saudara. Jadilah pohon yang nancap pada akar firman. Ya, jangan nancap pada sungai Babel, tapi mari kita tancapkan akar kita pada sungai firman. Hidup kita pasti akan tumbuh. Sukacita kita tidak akan hilang di musim kering. Kenapa? Karena sukacita kita berasal dari janji-janji Tuhan, yaitu firman yang Ia ucapkan kepada setiap kita umatnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan, dan nanti kita akan lanjut pada ibadah yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan penyembahan kita. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Kita nyanyikan pujian, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Percayalah, Tuhan itu ada bersama dengan setiap kita umatnya. Glory, haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Allah menjagaku. Percayalah, Dia sanggup memelihara kita di musim ini. Dimanapun kita berada. Haleluya. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Roh Kudus hiburku. Amin, amin. Tak usah ku cemas. Tak usah ku cemas. Dia memberkati. Dia memberkati. Angkat tangan kita sama-sama. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar. Dia besar,
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Amin. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Katakanlah pada Tuhan, Tuhan, aku mau jadi Kristen yang menancap akarnya pada firman dan bukan pada sungai Babel. Aku tidak mau berombak-ombak yang menghasilkan lumpur. Angkat tangan saudara. Kepuasanku bukan dunia ini, tapi Tuhan dan firman-Nya. Jangan tinggalkan ibadah. Jadikan itu kepuasan kita. Mari kita berdoa. Bapa, Kau melihat tangan-tangan kami. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau jadi Kristen sekam yang terombang-ambing. Kami tidak mau jadi Kristen yang berombak-ombak, yang hanya menghasilkan lumpur dan sampah. Kami mau jadi Kristen yang menancap pada firman. Kami mau menjadi pohon yang tumbuh di tepi aliran sungainya Tuhan. Kami mau diisi oleh kebenaran firman. Kami mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tolong kami Tuhan. Kuatkan kami. Haleluya. Haleluya. Kami mau jadi berkat. Kami mau jadi berkat Tuhan. Bapakku, kami mau tancapkan akar kami pada sungai Tuhan. Itulah kebenaran firman yang menjadi sumber kehidupan kami, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami pengharapan. Oh Tuhanku, bergeraklah Tuhan, jamalah anak-anak-Mu, peganglah tangan mereka, biarlah setiap mereka Tuhan tertancap pada sungainya Tuhan, tertancap pada kebenaran firman, sehingga mereka memiliki pengharapan yang tidak berkeputusan. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, pegang erat anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ulurkan tangan-Mu dan jamah anak-anak-Mu. Pulihkan kehidupan mereka. Sembuhkan penyakit mereka. Lepaskan mereka dari ikatan dan belenggu. Dan di dalam nama Yesus turunlah berkat Tuhan atas setiap umat-Mu. Turunlah berkat Tuhan. Turunlah pemulihan.
Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kita akan menerima darah dan tubuh Yesus. Mari siap-siap kita saudaraku. Haleluya. Buka hati saudara. Haleluya. Mari saudaraku.